Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Aulia absen 14 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan alat kesehatan berdasarkan jenis bahan. Sebelum itu, saya akan membacakan pengertian alat kesehatan. Alat kesehatan adalah barang, instrumen, aparat, atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimasukkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis, penyembuhan, peringanan, atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan atau gejalanya pada manusia. Contoh dari penggolongan alat kesehatan berdasarkan jenis bahan. 1. Plester. Berdasarkan bahannya dapat dibagi menjadi 7 macam, yaitu ZNO atau YNO contohnya Leukoplast, 2. Elastik contohnya Handiplast, Band-Aid, Elastikon, 3. Sutra contohnya Leukosilk, 4. Rayon contohnya Microfor, Dermicell, 5. Kertas contohnya Leukopor, Dermilit, 6. Plastik contohnya Leukovic Transfer. Fungsinya untuk menutupi luka dilengkapi pelekat. Prosedur membersihkan plester. 1. Mandilah menggunakan air hangat. Jika tidak ada waktu untuk mandi atau berendam, isilah mangkuk atau panci dengan air hangat dan rendamlah area yang terpengaruh. Cara ini akan berfungsi lebih baik jika sisa perekat pada kulit direndam untuk waktu yang lama. Cobalah perawatan ini ketika sedang membaca buku atau menonton televisi. 2. Lumuri dengan minyak goreng encer. Lumuri pada area yang terpengaruh dengan sedikit gosokan lembut menggunakan lap halus atau cotton bud untuk hasil terbaik. Tidak perlu menuang terlalu banyak. Tujuan Anda adalah melumuri sedikit minyak pada kulit, bukan membasahinya. Ulangi seperlunya untuk menghilangkan seluruh bekas plester. 3. Gunakan es pada bekas plester. Bungkuslah es menggunakan handuk kertas untuk mencegahnya menempel pada kulit, dan diamkan di atas area yang terpengaruh selama 5 menit. Selanjutnya, 2. Kateter. Jenisnya ada Nelaton kateter yang terbuat dari latex atau karet. Yang kedua, metal kateter terbuat dari stainless. Yang ketiga, balon kateter atau Foley kateter terbuat dari latex atau karet yang dilengkapi dengan balon dengan cara menyuntikkan aqua pada ventilnya bila telah masuk agar kateter tidak copot. Fungsi kateter untuk mengeluarkan atau pengambilan urin. Prosedur membersihkan kateter. 1. Persiapkan larutan klorin 0,5%. 2. Pakai sarung tangan lateks atau sarung tangan rumah tangga pada kedua tangan. 3. Letakkan kateter yang sudah dicuci dan keringkan dalam larutan klorin. Gunakan tabung suntik steril atau DTT untuk membilas bagian dalam kateter dengan menggunakan larutan klorin. Ulangi pembilasan 3 kali. Pastikan kateter terendam dalam larutan. 4. Biarkan kateter terendam selama 20 menit. 5. Gunakan tabung suntik steril atau DTT untuk membilas kateter dengan air DTT. 6. Kateter dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dan setelah ini dapat segera digunakan atau disimpan dalam wadah DTT yang bersih. Nomor 3, ada clinical thermometer atau termometer klinik. Fungsinya mengukur suhu tubuh atau badan. Jenisnya ada 1. Termometer klinik non-elektronik atau termometer air raksa. 2. Ada termometer klinik elektronik. 3. Termometer inframerah.
Prosedur membersihkan termometer. 1. Gunakan kain bersih untuk membersihkan termometer. 2. Jika ada noda, gunakan kain bersih yang sebelumnya direndam dalam air dan deterjen. 3. Keringkan dengan kain bersih. 4. Jika memakai alkohol, pastikan tidak mengenai indikator. 5. Hindari merendam termometer dalam air ataupun alkohol. 6. Jangan gunakan bensin, thinner, bensin atau pelarut lain. 7. Hindari memakai ultrasonic washer untuk membersihkan termometer. Yang keempat ada sphygmomanometer. Fungsinya untuk mengukur tekanan darah. Jenisnya 1. Mercurial sphygmomanometer atau tensimeter air raksa. 2. Anaeroid sphygmomanometer atau tensimeter tanpa air atau memakai jarum. 3. Digital sphygmomanometer. Prosedur membersihkan sphygmomanometer. 1. Manset dibersihkan dengan sabun ringan, lalu disikat dengan sikat steril dan bilas dengan air suling selama 5 menit. 2. Manset dapat pula dicuci dalam air dingin dengan sabun ringan atau dengan deterjen disinfektan, lalu dibilas. 3. Beberapa manset memiliki kandung kemih dilepas. Kandung kemih dapat dibersihkan dengan etanol, sementara manset dapat dicuci secara terpisah dalam sabun dan air hangat. 4. Beberapa manset setelah menghapus kandung kemih dapat dibersihkan dalam mesin cuci dengan lembut, air dingin atau hangat, dan deterjen ringan, tapi port manset harus dibatasi untuk mencegah air dalam manset. 5. Setelah dicuci, manset dibiarkan kering di udara. 6. Bola, tabung, dan katup dibersihkan dengan sedikit kain basah atau alkohol dengan alkohol 70% atau 0,5 pemutih. Yang keenam ada sutur atau benang bedah. Berfungsi untuk ligasi atau mengikat pembuluh darah atau aproksimasi atau mengikat atau menyatukan jaringan. Benang bedah dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu A yang dapat diabsorpsi jaringan tubuh. Menurut bahannya, terdiri dari 1. Kolagen yang berasal dari jaringan usus sapi. Usus sapi, submukosa kambing, usus kucing, sampai sekarang disebut catgut atau usus kucing. Catgut dapat dibagi di dalam 2 bagian, yaitu 1. Catgut plain, 2. Catgut chromic. Catgut chromic adalah catgut yang dilapisi oleh kromium sehingga daya kekuatannya mengikat lebih lama. Selanjutnya ada 2. Polygiatic 910. Contohnya Vicryl. 3. Polygiatin acid. Contohnya Dexon. B. Yang tidak diabsorpsi tubuh. Jenisnya yaitu 1. Linen atau linen dari rami. 2. Sutera dalam bahasa Belanda, zits dalam bahasa Inggris silk. 3. Polymer atau nilon. Pembersihannya menggunakan radiasi sinar gamma. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.